Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Aljatsia dengan NIM B106118112. Di sini saya akan menjawab soal ujian komprehensif dengan dosen penguji Pak Rio. Baik, langsung saja. Nomor 1, mampu membedakan defisit dan surplus dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih bersih antara nilai ekspor suatu negara dan impor barang dagangan dengan ekspor yang tercantum di sisi aset dan impor pada sisi kewajiban. Neraca perdagangan bisa dikatakan positif, artinya negara tersebut mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor yang bisa disebut surplus perdagangan. Neraca perdagangan adalah positif surplus jika ekspor melebihi impor dan negatif atau defisit jika sebaliknya yang terjadi. Soal selanjutnya yaitu mampu memberikan contoh hambatan tarif dan non-tarif. Hambatan tarif ini adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan hambatan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya, mampu menjelaskan RAN. RAN adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Akad RAN sendiri ini diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pengertian swap. Swap adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing lainnya. Transaksi jual beli pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis, dengan syarat pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, A setuju membeli barang B dengan syarat B harus membeli kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Nah, falas atau singkatan dari valuta asing yang dimaksudkan dengan valuta asing itu mata uang luar negeri seperti dolar Amerika atau ringgit Malaysia dan sebagainya.